Anda pasti kaya, tapi tergantung perilaku Anda soal uang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sharingkan tentang buku lagi nih. Nah, buku ini menjelaskan bahwa perilaku Anda soal uang lah yang menjamin Anda pasti kaya di masa depan. Nah, buku ini berjudul Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Sebelumnya, saya ingin Anda simak video ini sampai habis dan saya akan doakan Anda akan menjadi orang yang kaya, sehat, dan bahagia. Amin. Jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini serta share ke video teman-temannya karena pintar jangan hanya sendiri. Nah, di buku ini membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang dari sudut pandang perilaku manusia. Anda bisa menggunakan uang dengan baik, bukan berasal dari apa yang Anda tahu, tapi bagaimana perilaku Anda soal uang itu. Nah, oke, jadi gini maksudnya. Pertama adalah buku ini memaparkan fakta bahwa selama ini kita diajarkan untuk berinvestasi, membuat rancangan keuangan, bahkan membuat keputusan bisnis kayak matematika, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada data dan formula di situ yang mengarahkan keputusan yang akan Anda lakukan. Padahal mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan analisa dan laporan keuangan saja. Tetapi mereka justru membuat keputusan berdasarkan emosional mereka, di mana kegiatan atau sebuah hal yang terjadi pada diri mereka sendiri turut mempengaruhi emosi tersebut, sehingga terjadilah keputusan berdasarkan emosional. Nah, perasaan emosionalnya ini campur aduk, mulai dari kesombongan, keserakahan, terkena marketing produk yang bagus, sampai dengan cara pandang kita terhadap dunia. Masih bingung? Oke, kita pakai contoh nih. Ya, misalkan si A ingin beli saham Bank BCA untuk berinvestasi jangka panjang. Si A sudah menganalisa secara subjektif dan rutin mantau ini ceritanya nih seperti itu ya. Tetapi ujung-ujungnya ya dibeli malah kripto karena ngeliat orang yang untung besar di kripto dalam waktu yang relatif singkat. Padahal dia sendiri tidak tahu ilmunya dan hanya modal ikut-ikutan saja. Biasanya yang ikutan-ikutan ini tanpa ilmu kita tahu ujung-ujungnya pasti rugi. Semoga Anda bukan termasuk di situ ya. Nah, kurang lebihnya begitu contohnya. Anda pernah mengalami kasus yang kayak gitu nggak? Kalau ada, coba dong komen di bawah ini supaya jadi manfaat biar yang lain nggak ikut-ikutan tanpa ilmu. Oke, baik lagi ke buku. Pada buku ini, penulis menuliskan 19 narasi atau cerita pendek yang menjelaskan tentang cara orang berpikir soal uang yang diajarkan kepada kita juga nih. Tapi supaya gampang dan nggak berkepanjangan, akan saya ambil menjadi 5 hal saja yang sudah saya rasa penting dalam buku ini. Yang pertama adalah mau pintar mengolah uang, ternyata nggak harus pintar akademik. Pasti banyak banget nih dari kita yang ngerasa, wah orang yang berpendidikan lah tinggi lah yang lebih jago secara keuangan dibanding yang di bawahnya. Jawabannya nggak ada kaitannya bos. Kalau masalah ngelola uang itu beda lagi. Ada contoh yang menarik nih, dari seseorang petugas kebersihan pom bensin dan salah satu donatur di Amerika Serikat yang bernama Ronald. Dia hidup sederhana bos, rajin nabungnya, dan pada akhir hayatnya dia mampu mengumpulkan 8 juta dolar. Malahan mayoritas dari kekayaan lalu disumbangkan ke rumah sakit lokal dan perpustakaan. Coba Anda bandingkan dengan kisah kedua ini. Kisah kedua adalah seorang yang bernama Richard Fuscon. Dia adalah lulusan Harvard dan eksekutif di salah satu perusahaan manajemen investasi. Sepanjang hidupnya dia banyak berhutang dan hidup sangat boros. Pada tahun 2008 terjadi krisis global dan Richard menyatakan dirinya bangkrut. Dari dua cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa intelektual tidak menentukan nasib dari seseorang, melainkan cara mereka memperlakukan uanglah yang membuat nasib mereka berubah. Ronald hidup sederhana dan mengatur uangnya dengan baik sehingga pada akhir usianya memiliki 8 juta dolar. Sedangkan Richard hidup dengan serakah, boros, dan akhirnya bangkrut. Yang kedua adalah pengalaman yang kita miliki ternyata sangat mempengaruhi penilaian kita soal uang. Nah, maksudnya gimana? Contohnya, mungkin Anda di masa lalu pernah menginvestasikan saham, tapi Anda malah rugi. Kemungkinan bisa juga Anda diiming-imingi investasi bodoh
dong yang menjanjikan returnnya yang besar dalam waktu singkat padahal investasinya nggak jelas. Anda percaya dan jadilah uang Anda dibawa kabur. Nah, jika pernah mengalami hal seperti ini, kemungkinan besar tidak akan mengulangi dan menghindari kesalahan yang sejenis. Anda jadi kurang percaya terhadap investasi saham dan Anda juga akan lebih hati-hati dengan orang yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar karena Anda pernah mengalami pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah buku ini mengajarkan tentang rasa cukup. Nah, teman-teman, pasti rasa cukup ini harus kita miliki. Kita memang ingin kaya, tapi kita harus tahu bagaimana batas-batasnya tersebut. Celakanya, kita memiliki kebiasaan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah proses yang tidak akhir dan akan selalu ada orang di atas kita. Kita selalu punya trigger untuk melampaui orang yang di atas kita. Padahal pasti selalu ada langit di atas langit. Dengan memiliki rasa cukup, kita bisa menghindari perbuatan yang pada akhirnya bakal membuat kita menyesal. Seperti contoh yang dipaparkan dalam buku ini. Kisah Bernie Madoff. Dia adalah terpidana kasus Ponzi terbesar dalam sejarah. Penipuannya berlangsung selama 17 tahun dan melibatkan ribuan investor dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar. Ini adalah contoh kasus di mana seseorang tidak tahu rasa cukup. Padahal mereka sudah kaya. Tidak hanya merugikan bagi banyak orang, namun juga merugikan bagi dirinya sendiri. Jadi pastikan Anda semua yang nonton video ini memiliki rasa cukup ya. Yang keempat adalah rich versus wealth. Buku ini menceritakan bahwa rich tidak sama dengan wealth. Penulis memberikan contoh kalau ada perbedaan mendasar antara wealth dan rich. Mungkin kalau di bahasa Indonesia artinya sama-sama kaya. Namun ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Rich adalah orang yang tinggal di rumah besar dan naik mobil mewah. Orang dengan berpendapatan besar, mereka menunjukkan kalau diri mereka itu adalah kaya. Namun, wealth berbeda. Wealth itu tersembunyi. Wealth adalah pendapatan yang disimpan, bukan yang dibelanjakan. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah rich, bukan wealth. Oke, mungkin saja ada orang yang terlihat rich, tapi sebenarnya hutangnya sangat banyak. Namun, ada juga orang yang punya wealth yang besar, tapi tampilannya biasa-biasa saja, terlihat rich. Buku ini menyampaikan maksud bahwa terlihat kaya itu tidak penting, tapi menjadi kaya itu penting. Yang kelima adalah compound interest atau bunga berbunga. Compound interest dianaloginya kayak bola salju yang semakin dia berputar, maka semakin besar bola saljunya. Nah, ternyata itu juga berlaku di instrumen investasi. Kalian dapat untung dari uang atau investasi kalian. Kalian putar lagi keuntungan supaya dapat untung yang lebih banyak lagi. Nah, kalian tahu kan Warren Buffett, dia bukan hanya seorang investor saham aja gitu yang hebat, tetapi dia sangat dahsyat banget di bidang investor selama 75 tahun lebih. Faktanya, kesuksesan keuangan Warren Buffett berasal dari mencari imbal balik hasil setinggi-tingginya, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan imbal hasil yang relatif bagus dalam jangka waktu yang panjang melalui compound interest tadi. Nah, gimana? Menarik bukan soal buku ini? Buku ini menyampaikan kepada kita bahwa Anda bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar. Tetapi Anda tidak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto. Salam mantap.